Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Wah. Jadi kali ini temanya tentang siapkan mentalmu. Karena ini satu persatu akan segera terungkap ya. Semua ini akan terungkap sebentar lagi gitu. Kita lihat ya. Terima kasih. Cara jadi aku ngelihat ya yang akan segera terungkap. Sebenarnya kalau ada orang kayak masih begitulah, masih belum bisa diandalkan lah, masih belum bisa diharapkan lah, masih belum bisa maksimal ke kamu, atau ada orang yang masih pasif atau masih aneh ya. Mungkin karena ya dia butuh waktu gitu merenungkan semuanya, dia butuh waktu mempelajari semuanya gitu. Termasuk mempelajari kamu, mengawasi kamu, mata-matai kamu, itu semua butuh waktu ya. Hingga akhirnya apa ya, mungkin dia akan datang gitu, atau dia akan benar-benar mendekat ke kamu nantinya. Jadi nanti ya kamu akan tahu, oh ternyata dia selama ini butuh waktu ya. Oh dia butuh waktu untuk berubah, dia butuh waktu untuk menyadarinya, bla 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 gitu. Oke. Dan dalam waktu dekat ini, jika Tuhan semesta menjauhkan kita ya dari orang-orang, menjauhkan kamu dari orang-orang, terutama orang-orang toksik yang negatif itu menjauh ya. Ya udah. Ya karena nggak baik untukmu, atau ya kamu butuh waktu kan, kamu butuh waktu untuk dirimu, kamu butuh waktu untuk mencintai dirimu, untuk merawat dirimu, kamu butuh waktu untuk fokus membangun hidupmu ya. Jadi jangan hanya mikirin dia, mikirin mereka. Hidup ini kan juga tentang dirimu, say. Gitu guys. Oke. Terus aku ngerasain apa ya, ada yang mau ketemu sebenarnya sama kamu. Ada yang mau apa ya, kayak ayo dong kita ketemu ya. Ini karena mungkin mau menjelang akhir tahun, mau menutup tahun ya. Aku rasa ada di sisa tahun ini, kan tinggal beberapa bulan lagi mau menjelang akhir tahun ini ya. Ya udah ada yang mau ketemu kamu, atau ada aja mau melihat kamu gitu sih, mau melihat kamu secara langsung, ketemu langsung. Ayo kita ketemu, ayo kita jalan-jalan ya, itu. Nah, satu persatu akan datang lagi, akan kembali ya. Siapa-siapa sih ini? Siapa-siapa aja nih, pokoknya ada lah satu persatu ya. Yang sudah berlalu itu akan menghampiri kamu. Mungkin ya akhirnya menyadari ya, kamu seberharga itu loh. Jadi jangan ngejauh dong. Aku nggak mau kehilangan kamu atau apa gitu ya. Oke. Cara langsung aja dikatakan.
Menjelang akhir tahun ini, kamu akan dicari oleh orang yang pernah mengabaikan kamu. Wah, jadi kayak gitu. Menjelang akhir tahun ini kerasa ya aroma-aroma, bau-bau. Pokoknya ada energi kayak kamu akan dicari orang-orang. Kamu akan dicariin orang-orang yang pernah mengabaikan kamu. Ya, entah siapa aja lah itu. Nanti satu persatu tiba-tiba apa ya, kontak kamu, WA kamu, chatting kamu, hubungi kamu. Ya karena gimana ya, ya mungkin akhirnya nyadar aja kamu ternyata orang yang baik gitu, atau kamu ternyata tidak tergantikan. Jadi ya mau cari kamu ya. Ada loh, bener-bener ini mau akhir tahun ini ya, siap-siaplah kalian. Terus jika kamu sudah tidak menangis lagi saat tersakiti lagi, itu tandanya jiwamu sudah benar-benar kuat ya. Gitu guys, gitu Kak. Jadi kalau kamu ya suatu saat gak nangis lagi, gak ngeluarin air mata lagi, suatu saat ketika kita sudah tidak menangis lagi ya, saat tersakiti lagi, ya udah itu tandanya jiwa kita udah kuat, jiwamu sudah kuat gitu guys. Jadi kayak kamu sudah terlatih ya, sudah terlatih sakit hati, kita sudah terlatih gitu ya, patah hati atau apa gitu. Jadi ya itulah semua proses ya, itu perjalanan menempa kamu jadi jiwa yang kuat kayak gitu ya. Pokoknya ada seperti itu ya. Oke, terus tidak lama lagi seseorang tidak akan tahan lagi memendam perasaannya ke kamu. Dia akan ungkapkan semuanya ke kamu. Wah, ada yang begitu. Nggak lama lagi guys ya. Artinya sebentar lagi. Sebentar lagi seseorang ini nggak tahan lagi sih. Aku nggak tahan ya. Aku nggak tahan lagi mau ungkapkan semuanya sama kamu. Mau ungkapin ya semualah yang aku rasakan ke kamu gitu. Mungkin ada orang nanti mau tunjukkan ya, kalau dia tuh benar-benar suka sama kamu, dia tertarik padamu atau dia sayang sama kamu. Dia akan tunjukkan itu ya, entah dari perkataan atau dari tindakannya nanti gitu ya. Bisa juga entah siapa, kayak siapa juga ya, kayak temen lah, saudara nanti ada mau ungkapkan ya unek-uneknya. Entah keluargamu, temanmu nanti mau ungkapkan gitu unek-unek atau kejujuran hatinya. Misalnya kayak apa ya, ada yang mau dijelasin. Contohnya ya entah ngerasa bersalah gitu ya, atau mau ngejelasin aku nggak bermaksud begini, aku nggak bermaksud begitu, aku nggak beginilah begitulah. Ada yang mau diungkapkan gitu. Pokoknya kayak unek-unek ya, kayak inilah isi hatiku, kamu harus tahu, aku nggak mau kita begini, kita begitu. Ya seperti itu. Terus jika kamu tidak yakin untuk merespon seseorang yang pernah sakiti kamu, itu artinya dia memang belum benar-benar berubah. Dia masih belum bisa dipercaya. Itu. Jadi kalau kamu ya, misalnya nggak yakin nih, tidak yakin merespon seseorang yang pernah menyakiti, ya udah, itu berarti intuisimu, kata hatimu bilang seseorang ini belum benar-benar berubah loh. Dia masih toksik, masih negatif, atau ada orang yang belum bisa dipercaya ya. Dia tuh belum bisa dipercaya. Jadi ya udah. Kalau masih mau batasi diri, batasi diri. Masih mau menutup diri ya silakan. Itu hakmu. Hak kamu.
Terus membangun tembok yang tinggi untuk batasi diri dari orang-orang yang menyakiti, ini akan benar-benar buat hidupmu tenang dan damai. Ya, inilah terungkap sebenarnya. Kalau membangun tembok yang tinggi, ya itu istilahnya. Istilahnya jika kita bangun tembok yang tinggi, membatasi diri dari orang-orang yang menyakiti ya. Ya udah, itu ada nanti faedahnya, ada manfaatnya. Jadinya ya hidupmu tenang, hidupmu damai ya dari orang-orang beracun kayak gitu ya. Hidupmu akan tenang, akan damai, akan bebas dari orang-orang negatif. Oke? Kemudian kalau kamu sudah tidak mau buang energi lagi untuk marah, kamu lebih baik diam atau sedikit bicara yang mengena di hatinya dan tertancap di hatinya. Wah. Jadi kalau kamu misalnya udah nggak mau nih buang-buang energi lagi, ngapain buang-buang energi lagi untuk marah gitu. Capek sih marah terus ya, atau capek kecewa terus gitu. Ya udah, kamu lebih baik diam ya, atau sedikit aja bicaranya. Tapi bicara itu yang berfaedah, berbobot, berkualitas. Coba sedikit bicara yang benar-benar kena di hatinya, yang benar-benar tertancap di hatinya gitu. Itu sih. Kemudian satu persatu orang yang sudah berlalu mulai mengintip kamu karena mereka merasa hidupmu lebih baik daripada mereka. Ini dia. Jadi asal kamu tahu, asal kamu tahu aja, kamu itu luar biasa loh. Meskipun kamu ngerasa aku nggak gimana, aku apalah. Kadang kita gitu ya, kita merendah gitu. Tapi ya ini satu persatu orang yang sudah berlalu itu mengintip hidupmu loh, mencari tahu kamu. Karena mereka itu ngerasa hidupmu lebih baik, hidupmu kayak lebih bahagia, hidupmu kayak lebih positif ya daripada mereka. Kadang ngerasa gimana ya, auramu bagus sekarang, auramu positif sekarang, atau apa ya? Kamu spiritual sekarang, atau kamu hidup apa adanya. Kamu tidak fake ya, tidak palsu gitu seperti mereka, atau kamu tidak duniawi ya, seperti mereka gitu. Jadi kayak mereka ngerasa aja hidup kamu itu lebih enak loh, hidupmu itu benar-benar positif ya, hidupmu kayaknya lebih enak, lebih tenang, damai gitu ya. Kemudian terkadang Tuhan belum memberikan semua keinginanmu supaya kamu istirahat dulu dan tidak terburu-buru mengejar hal-hal yang kamu dambakan. Oke? Jadi kalau dalam waktu dekat semua belum terwujud misalnya, atau terwujudnya masih satu persatu itu. Jadi terkadang Tuhan belum ngasih semua keinginanmu ya. Terkadang semesta belum memberikan semua keinginanmu ya, supaya kamu istirahat aja dulu. Jangan terlalu terburu-buru ya mengejar semuanya. Jangan terburu-buru mau dapat semuanya gitu. Jadi pelan-pelan say. Pelan-pelan guys. Oke? Kita lihat lagi. Akan terungkap tentang orang-orang yang kepo sama kamu. Akan terungkap orang yang selama ini mencari tahu terus ya tentang dirimu, menggali informasi tentang kamu. Ya akan terungkap semua itu. Jadi mungkin kamu rasa ada orang terlihat diam saja. Ada orang terlihat kayaknya nggak berbuat apa-apa. Tapi ternyata dia lihat kamu terus ya. Dia mata-matai dirimu terus. Atau dia memantau kamu terus. Ya seperti itulah realitanya, faktanya ya.
Terus kamu akan kaget, ih ternyata aku diperhatiin ya, aku di stalkingin, aku dicari tahu ya oleh dia, oleh mereka gitu. Seneng nggak? Mungkin ada yang seneng gitu ya. terus terus akan terungkap ternyata banyak orang memandang kamu ya, terutama dalam waktu dekat ini. Ini ada memang karena auramu itu loh, auramu memikat. Kamu ini seperti memikat orang ya. Auramu seperti memikat dia, memikat mereka, memikat teman, memikat keluarga. Jadi mereka-mereka ini ngeliatin kamu. Mereka-mereka ini kayak memandang kamu gitu. Tapi ada juga yang kayak karena kelebihanmu ya. Kamu sekarang punya kelebihan, kamu sekarang lebih baik mungkin, kamu sekarang lebih glowing, kamu sekarang lebih bersinar, lebih bercahaya. Atau apalah gitu. Jadi siapa sih nggak merhatiin ya? Pasti ada perhatikan kamu atau lihat kamu ya dari jauh gitu. Ini kan ih gitulah. Jadi kamu ini diawasin bingit gitu. Kamu diawasi banget, guys. Siapa ini ya mengawasi kamu? Ya, jangan sampai kamu terlalu jauh. Jangan sampai kamu benar-benar menjauh. Jangan sampai aku kehilangan kamu atau apa gitu. Ada sih mengawasi kamu, ya. Oke. Tapi kamu tetap tenang, tetap rileks ya. Nggak usah terpancing tentang dia, tentang mereka. Jangan mudah terpancing gara-gara huru-hara gitu, ya. Karena sebenarnya buat apa juga sih meladeni dia, meladeni drama mereka. Sekarang pikirin dirimu aja dulu ya. Pikirin dulu aja dirimu karena apa ya? Kamu kamu itu lelah loh sebenarnya. Kamu tuh udah capek. Hidupmu itu tidak mudah. Orang-orang di sekitarmu juga banyak drama ya. Orang-orang di hidupmu terlalu banyak drama. Jadi ya kamu sebenarnya ini lelah, kamu capek. Ya udah kamu diam aja dulu, nggak usah banyak bicara, ya. Ya mungkin itu ada faedahnya, seperti itu ya. Terus, ya akan terungkap ya, akan terungkap. Ada yang mikirin kamu banget loh. Ada yang stres ini ya, mikirin dirimu. Kayaknya ngerasa bersalah banget ini ya sama kamu. Ini sampai susah tidur, sampai begadang, gelisah terus ya, anxiety kayak gelisah, cemas. Aduh, aku gimana ya? Aku ngerasa bersalah atau ya juga sih. Aku harusnya begini, aku harusnya begitu. Aku harusnya lakukan sesuatu ke kamu. Aku harusnya bicara ini itu ke kamu. Wah, cuma orangnya kebanyakan mikir. Jadi lama bertindak gitu. Oke? Cuma at the end pada akhirnya ada sih pertemuan ya akan terjadi antara dirimu dengan seseorang ini. Ada nanti pembicaraan serius ya atau pembicaraan penting antara orang ini sama kamu. Jadi memang apa yang belum dibereskan akan dibereskan ya. Ini beberapa ya udah jalannya, udah takdirnya. Kalau Tuhan berkehendak, yang Maha Kuasa berkehendak, kalian itu harus ketemu, harus bicara baik-baik, ya semua akan terjadi. Seperti itu ya. Itu sih. Terus aku ngerasa kamu ini memang jangan mudah percaya ya sama orang-orang yang memang nggak bisa dipercaya atau belum bisa dipercaya. Jadi jangan mudah percaya. Soalnya ada nih yang masih ditutup-tutupi seseorang.
Ada yang masih ditutup-tutupin, entah siapa ya, entah dia menyembunyikan sesuatu, atau ada yang menyembunyikan sifat aslinya, ada yang menyembunyikan kehidupan aslinya. Jadi ya, coba ditelaah ya, dipelajari baik-baik gitu. Kayaknya kamu harus mempelajari baik-baik. Sebenarnya seseorang ini baik atau toksik gitu. Oke? Kemudian, ada saatnya memang kamu tidak dianggap. Namun perlahan tapi pasti mereka akan lihat banyak kebenaran di dalam dirimu, termasuk ucapanmu, banyak benarnya, ya, seperti itu. Jadi ada saatnya memang kamu tuh tidak dianggap, ya, ya kita apalah. Kita pernah kan tidak dianggap, ya udah, perlahan tapi pasti mereka akan lihat banyak kebenaran di dalam dirimu, termasuk ucapanmu, tutur katamu, pola pikirmu, itu banyak benarnya, ya. Tapi ya udahlah, biarkan terungkap semua nantinya, ya, terungkap sendirinya gitu. Terus akan ada yang mau mancing-mancing kamu supaya luluh lagi sama dia. Ini bisa dilakukan juga oleh teman atau saudaramu sendiri, ya. Jadi ada seperti itu. Ada mau mancing-mancing kamu supaya kamu luluh lagi. Ya, ini biasanya yang melakukan ya orangnya kayak apa ya, dalam istilahnya seperti penjilat gitu ya. Ada orang mau bertindak bagaikan penjilat, ya. Jadi orang kayak gini mau mancing-mancing kamu supaya kamu luluh, supaya kamu kasihan, supaya kamu care, peduli lagi sama dia, ya. Meskipun dia kan pernah menyakiti gitu. Ya, ini bisa loh kayak dilakukan temanmu sendiri atau saudara sendiri juga bisa, ya, atau siapalah dia. Terus hidupmu akan lebih tenang saat kamu tidak butuh lagi validasi atau pengakuan dari orang lain, ya, gitu. Jadi hidup kita itu bisa lebih tenang loh, bisa lebih damai. Ya, saat kita nggak butuh lagi validasi, nggak butuh pengakuan sama orang lain. Kayak aku nggak butuh sih orang mau bilang aku apa, orang mau menilai aku seperti apa, aku mau dipandang apa, ya terserah gitu. Aku nggak butuh diakui, nggak butuh diterima atau apa gitu. Jadi lebih kayak ya udah, ya bahagiakan dirimu sendirilah, ya. Tidak perlu diakui atau diterima sama orang. Yang penting ya udah, hidupmu tidak macem-macem, hidupmu berjalan di jalan yang benar gitu, ya. Terus dengan bersyukur, kamu akan bisa jalani hidup dengan bahagia dan semua akan lancar-lancar saja. Oke? Dalam waktu dekat ada apa ya? Energi, ya, manfaat dari bersyukur. Jadi kalau kamu bersyukur itu hidup kamu akan bahagia. Dan semua yang kamu lakukan itu akan lancar, ya. Jadi syukuri hal-hal yang mulai dari terkecil ya sampai nantinya kamu layak ya dapat yang terbesar gitu. Kemudian kamu punya proses hidup yang berbeda dan dijauhkan dari orang-orang duniawi karena kamu sedang dipersiapkan untuk jadi orang yang bersinar dan membawa cahaya untuk semua. Ya, ribet ya. Jadi kayak gitu, kamu punya proses hidup mungkin beda ya daripada yang lain. Terus kamu dijauhkan orang-orang, kamu dijauhkan orang-orang duniawi. Ya udah, karena kamu itu yang sedang dibentuk, kamu yang sedang dipersiapkan untuk jadi orang yang bersinar, ya. Kamu nanti yang bawa cahaya. Kamu nanti bawa cahaya untuk semua. Jadi ya, beginilah hidupmu, ya.
Terus orang-orang yang pernah menyalahkan kamu atau menganggap kamu buruk, mereka akan mengakui bahwa kamu sudah berjalan di jalan yang benar, ya, gitu. Jadi kalau ada orang-orang menyalahkan kamu lah, menganggap kamu buruk atau menganggap kamu aneh, ya tinggal lihat aja sih. Semua akan terungkap ya, bahwa ya udah kamu itu berjalan di jalan yang benar, ya. Mereka akan mengakuinya. Oke? Kemudian ini ada huruf F E S A V D K Y B L R M W O H T P I. September, Maret, Juni, November, April, Oktober, Desember, Mei. Capricorn, Gemini, Leo, Scorpio, Aquarius, Cancer, Aries, dan Libra. Oke. Ada Palembang, Jakarta, Serang, Cianjur, Bandung, Purwakarta, Subang, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bekasi, Medan, Banda Aceh, Ambon, Banjar, Wonosobo, Purbalingga, Pacitan, Lumajang, Banyuwangi, Tanjung Pinang, Korea, Kupang, Sumedang, Purwokerto, Trenggalek, Denpasar, Australia, Kalimantan, dan Majalengka. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.